Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bu Oci. Kali ini kita belajar berkenaan dengan etika profesi. Topik pembelajaran mengenai sektor industri jasa keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan mengenai definisi industri. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis industri. Yang ketiga, menguraikan tentang sektor industri jasa keuangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika profesi? Etika adalah aturan mengenai perilaku seseorang dan adat kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat. Nah, lalu apa profesi? Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan yang harus punya pelatihan, Nak. Jadi tidak semua pekerjaan dikatakan profesi, ya. Jadi apa sih etika profesi? Etika profesi adalah suatu tatanan etika yang mengatur perilaku seseorang dengan profesi tertentu yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, jika kalian melihat dari dua gambar di PowerPoint ini, apa sih yang kalian pikirkan? Kira-kira pertanyaan apa yang kalian akan ungkapkan terhadap dua gambar tersebut? Apakah ada persamaan atau banyak perbedaannya? Nah, kalian bisa tuangkan atau kalian bisa tulis di buku masing-masing ya, di buku etika profesi. Selanjutnya, pengertian industri dan jasa. Industri adalah segala kegiatan ekonomi atau usaha manusia mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga memperoleh keuntungan atau profit. Nah, berarti suatu produknya akan dijual atau terjadi jual beli sehingga memperoleh keuntungan. Beda dengan jasa. Jasa adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual ke suatu pihak kepada pihak lain. Secara esensial, jasa ini tidak berwujud, Nak, menghasilkan perpindahan kepemilikan atau apapun. Jadi jasa itu bisa dirasakan, Nak. Biasanya berkenaan dengan kepuasan. Karena yang ditawarkan itu adalah manfaat atau sikap, ya. Jadi beda dengan industri. Kalau industri barang atau produk biasanya ada wujudnya, tapi kalau jasa tidak ada wujudnya. Nah, pengertian sektor industri jasa. Sektor industri jasa adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa atau pelayanan yang bertujuan khusus untuk mendapatkan keuntungan. Sektor industri jasa biasa dikenal atau disebut sektor ekonomi tersier. Sektor ekonomi tersier merupakan salah satu dari jenis 3 sektor ekonomi. Nah, ketiga sektor ekonomi yaitu yang pertama, sektor primer. Contohnya itu apa? Yaitu pertambangan, pertanian, dan perikanan. Jadi misalnya nih, kalau orang tua kalian berkebun atau bercocok tanam, lalu hasilnya dijual, berarti orang tua kalian berada di sektor primer. Yang kedua, sektor sekunder, yaitu manufaktur. Biasanya ini ada di industri-industri tertentu. Contoh apa? Industri sepatu, mebel. Nah, ini termasuk ke sektor sekunder.
Yang ketiga, sektor tersier. Apa sih contohnya? Yaitu bisa hotel, bisa perawat, bisa perbankan maupun OJK ya. Sektor tersier ini berarti industri jasa ya, berarti memberikan pelayanan. Selanjutnya, jenis-jenis industri. Ada 3 nak. Industri primer, yaitu industri barang-barang yang produksinya bukan dari olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perkebunan, perikanan dan sebagainya. Jadi biasanya langsung nak, biasanya ada yang langsung diolah, ada yang tidak diolah, namun bisa dijual. Kalau industri sekunder yaitu industri yang mengolah bahan mentah sehingga menghasilkan barang-barang yang diolah kembali. Jadi gini contohnya, di sini contohnya itu industri garment, industri mebel. Nah, biasanya industri garment itu membeli benang untuk dijadikan kain, berarti ke petani. Jadi bahan mentah dijadikan dulu ke bahan setengah jadi, baru akan diolah kembali menjadi barang yang jadi atau barang utuh. Ya. Kalau industri tersier, industri yang produk atau barangnya berupa layanan. Bisa telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, lembaga akuntansi, dan hotel. Nah, pengertian sektor industri jasa keuangan. Menurut DFID atau Department for International Development, adalah perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, serta lembaga keuangan lainnya. Yang pertama meliputi perbankan, yang kedua bursa saham, yang ketiga asuransi, yang keempat lembaga keuangan mikro, yang kelima pemberi pinjaman. Fungsi sektor industri jasa adalah sebagai perantara keuangan. Apa sih fungsinya? Yang pertama, memperlancar transaksi. Yang kedua, mobilitas tabungan. Yang ketiga, mengelola resiko. Yang keempat, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Berarti ada pertukaran atau penjualan dan pembelian. Yang selanjutnya, memperoleh informasi tentang peluang investasi. Yang terakhir, memonitor, manajer, dan mengerahkan kontrol bagi perusahaan. Untuk ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor keuangan, yaitu tidak memproduksi suatu barang, ya. Yang kedua, tidak memiliki persediaan bahan baku. Yang ketiga, aktivitasnya lebih mengarahkan ke investasi. Yang keempat, mayoritas pengeluaran digunakan untuk membayar pegawai. Karena yang dipekerjakan yaitu manusia ya. Biasanya dia itu pegawai itu mengeluarkan pelayanan. Selanjutnya, sumber permodalan mayoritas dimiliki oleh modal sendiri atau investasinya tidak memiliki bunga yang tinggi. Yang terakhir, aktiva di neraca mayoritas terdiri dari piutang, kas, dan aset tetap. Adapun entitas-entitas yang termasuk ke dalam sektor industri jasa keuangan yaitu yang pertama Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Ini dilihat dari kepemilikannya, biar ini milik pemerintah dan keuntungannya pun buat pemerintah. Yang kedua ada HSBC
Bank Amro. Nah, ini perbankan yang kepemilikannya milik swasta. Berarti keuntungannya pun milik swasta. Yang ketiga ini Prudensial dan Aksa. Ini bukan bank ya nak, ini bidang asuransi dan kepemilikannya swasta. Yang keempat ini Askes dan asuransi. Ini kepemilikannya pemerintah. Ini di bidang asuransi. Nah, Askes ini sekarang mengarahkan ke BPJS ya. Oke, sekian materi hari ini. Kalian bisa mengerjakan lembak kerja siswanya. Yang pertama, sebutkan jenis industri jasa dan berikan contohnya. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri perusahaan jasa. Oke, selamat mengerjakan. Semangat ya, jaga kesehatan selalu ya nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.